Winda Wanayu, istri dari Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, dikenal sebagai sosok yang jarang tersorot media. Namun, belakangan ini, gaya hidup sosialitanya dan profesinya yang berkelas menjadi sorotan publik. Dalam video yang beredar, Winda terlihat mengenakan pakaian mewah dan berpartisipasi dalam berbagai acara sosialita. Ia juga dikenal memiliki profesi yang berkelas, meskipun detail spesifik mengenai karirnya belum banyak diketahui publik. Kehidupan pribadi Winda dan Rifa Siahaan menjadi perhatian publik, terutama setelah Rifa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Ini dia, harta tersangka di Rut Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. FYI guys, sebelumnya Kejagung telah menetapkan Rifa Siahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kerugian negara gak main-main, 193,7 triliun rupiah. Walah, emang berapa deh harta kekayaan sang dirut? Nah, berdasarkan LHKPN per 31 Maret 2024, total kekayaan Rifa Siahaan ini mencapai 18,9 miliar rupiah. Emang apa aja asetnya? Jadi dari sejumlah aset yang dimiliki, beberapa diantaranya ada tanah dan bangunan serta alat transportasi dan mesin. Kalau lihat dari harta tanah dan bangunannya, di Tangerang Selatan ada 3 daftar nih, senilai 7,7 miliar rupiah. Sedangkan alat transportasi dan mesin miliknya mencapai 2,9 miliar rupiah. Belum lagi sisanya. Sobat Kompas TV, setelah tahu nominal harta kekayaan Rifa Siahaan, gimana nih komentar lo? Kasus korupsi dari Pertamina, rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang ke-highlight di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat. Harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu. Kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana gak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang gak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau yang kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Baik Ram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kenapa kebanyakan yang korupsi itu orang yang udah kaya? Friedrich Nietzsche pernah bilang, kehidupan itu sendiri adalah kehendak untuk berkuasa. Nietzsche menjelaskan kalau kita semua, bukan koruptor doang, secara alami memiliki dorongan untuk menguasai. Bukan hanya dalam politik atau ekonomi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagi banyak koruptor, uang itu bukan end goal-nya. Uang itu cuma alat untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, tentang kekuasaan gue juga ngerti. Tapi buat apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Dalam buku Homo Deus, Yuval Noah Harari menulis, manusia selalu ingin lebih dari sekedar bertahan hidup. Mereka ingin menjadi pencipta realita. Kita semua itu tidak sekedar hanya menerima realita. Kita ingin menciptakan realita kita sendiri. Dan Harari menjelaskan seiring berkembangnya peradaban, manusia itu tidak lagi puas hanya dengan menguasai alam, tapi juga ingin menjadi seperti Tuhan. Korupsi
bukan semata-mata tentang uang, tapi kekuasaan. Dan kekuasaan itu bukan tentang jabatan, tapi tentang membentuk realita sesuai keinginan, seolah mereka adalah Tuhan. Gue pribadi, koruptor itu tidak menyembah uang. Mereka hanya membutuhkannya sebagai alat untuk menciptakan realita, hingga akhirnya mereka yang disembah. Begini menurut gue, korupsi itu sebenarnya penistaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan karena koruptor itu nggak percaya Tuhan, tapi karena seolah-olah mereka ingin menggantikan. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksanaannya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Sebentar Pak, ini soal jumlah ini harus akurat. Kemarin kita menyangkanya dari tahun 2018 sampai 2023, total kerugiannya 193. Tapi ketika Jaksa Agung bilang 1 tahun, setahun Pak, setahun 193. Kalau 5 tahun ya berarti estimasi bisa tembus 968T Pak. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus korupsi di tubuh Pertamina ke penegak hukum. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah menerjunkan tim untuk memastikan kualitas Pertamax yang dijual Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 2 orang tersangka baru terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina pada 2018 hingga 2023. 2 tersangka baru yang ditetapkan diduga berperan untuk melakukan pengoplosan RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan BBM RON 92 atau Pertamax. Artinya hingga saat ini total ada 9 tersangka yang telah ditetapkan, di mana 6 diantaranya adalah petinggi di Pertamina. Kepala Communication Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus korupsi di tubuh Pertamina ke penegak hukum sebagai bagian dari pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menerjunkan tim untuk memastikan kualitas Pertamax yang dijual di Pertamina. Meskipun selama ini menurutnya kualitas Pertamax yang dijual Pertamina telah sesuai dengan kualifikasinya, sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah sebuah gudang di Cilegon dan sebuah rumah di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Penggeledahan gudang dilakukan karena diduga digunakan sebagai penyimpanan Pertamax RON 92 hasil blending. Selain gudang, Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah milik Keri Adrianto Riza, salah seorang tersangka korupsi minyak mentah Pertamina. Hingga kini total ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa Agung menyebut kerugian negara dalam korupsi Pertamina mencapai 193,7 triliun rupiah untuk 1 tahun. Sementara itu korupsi tersebut telah berjalan selama 5 tahun.